Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sallallahu. Masyaallah muslimin, jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah, mencari karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk pulang kepada Allah nantinya. Salawat beriring salam kita mohon kepada Allah kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kajian-kajian yang lalu kita telah menyampaikan bagaimana kita akan bisa menjaga agar jiwa kita tetap bisa damai, hati kita bisa tentram, dan kita bisa bahagia di dalam hidup kita. Arti kebahagiaan itu tiada beban yang menghimpit kita. Sebagaimana doa kita berharap hidup ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendambakan kebahagiaan itu di dunia ini dan bahkan sampai ke akhirat nantinya, dan terhindarnya kita dari azab api neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan prinsip-prinsip yang akan membuat kita bisa bahagia, yang membuat hati kita itu bisa tentram, bisa damai. Kita telah membahas bagaimana prinsip keyakinan kepada Allah adalah keyakinan yang bulat, yang tidak ada sedikit pun celahnya. Kemudian bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang selalu kita terima setiap saat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu menghitungnya. Kemudian bagaimana kita menerima dengan ikhlas setiap kejadian yang ada. Sakit, susah, senang adalah bahasa kita. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik menurut ilmunya Allah. Walaupun kita mungkin
berdoa, berharap suatu keinginan yang Allah berikan kepada kita juga, tapi hasilnya, keputusan yang Allah berikan, kita terima dengan ikhlas, kita akan tetap bahagia. Kemudian bagaimana kita juga mempasrahkan kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah apa yang akan Allah berikan kepada kita. Ini kepasrahan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah mendikte Allah dalam setiap segala sesuatu yang kita dambakan, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita setiap saat selalu bersungguh-sungguh, tetap khusyuk dalam menjalankan apa yang kita lakukan, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, semua jiwa kita sebetulnya berada dalam kefitrahan, dalam kedamaian. Tetapi ketika ada yang menyelubungi, nah inilah persoalan yang kita bahas pada hari ini, adalah selubung qalbu, adalah selubung jiwa. Yang pertama, Bapak dan Ibu, yang menyelubungi jiwa itu yang kita bahas pada pagi hari ini berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 12, surat yang ke-49 yang kita bacakan tadi. Allah berfirman kepada orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhonn inna ba'dadh dhonni its. Karena sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi jauhi bahagian dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa kita. Itu yang benar. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Tajassus, mencuki-cuki salah orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan kamu menghibahkan, menggunjingkan. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama dzan, yang kedua tajassus, yang ketiga ghibah. Ketiga hal itu kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang telah meninggal? Jadi diibaratkan orang yang menyukai 3 hal itu bagaikan dia menyukai bangkai manusia yang telah meninggal. Tentu kamu jijik, kata Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, bahwa Allah Maha Penerima dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang disayangi Allah, jadi prasangka adalah awal, atau boleh dikatakan racun di dalam kehidupan kita ini. Silaturahim yang telah terjalin dengan baik, kehidupan yang tentram di dalam rumah tangga yang telah dibina begitu lama, pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, di tempat-tempat kita bekerja, akan bisa porak-poranda, hancur, luluh, dan berantakan karena prasangka.
akan diawali oleh prasangka yang negatif atau yang sering kita katakan dengan suuzon, babuluk sangku. Kemudian prasangka ini juga akan mengganggu jiwa kita, akan membuat hidup kita tidak tenang, tidak damai, akan selalu gelisah, yang membuat kita tidak bisa tidur. Kalau sudah mulai tumbuh prasangka Bapak dan Ibu, nggak ada saja dan hello. Lihat orang, pikiran kita langsung kepada yang negatif. Apalagi di dalam keluarga, di rumah tangga. Ini tidak jarang kepada antara suami, istri, diawali dengan prasangka yang negatif, kemudian mencari-cari kesalahan, sehingga waktunya setiap hari sibuk dengan itu. Inilah lawan dari kemarin. Ketika itu kita tanam dan subur tumbuh di dalam diri kita Bapak dan Ibu, ini akan menjadi malapetaka yang akan membuat jantung kita, jiwa kita tidak akan pernah tenang. Dan ini Bapak dan Ibu akan berdampak terhadap fisik kita. Kalau jiwa kita tidak tenang, jantung kita selalu berdebar-debar, nafas kita sesak terus melihat orang atau melihat pasangan, melihat anak, siapapun yang kita berprasangka kepadanya, akan membuat sangat mengganggu terhadap kejiwaan kita. Ketika jiwa kita terganggu, kita tidak bisa makan, malas makan, tidak bisa tidur, akan menyebabkan penyakit-penyakit fisik kita. Nah, ini dampak-dampaknya. Kalau diiringi dengan emosi, akan menimbulkan selalu kemarahan, kebencian, kedengkian, dan semua ini akan menutup fitrah kita. Jadi prasangka akan menutup fitrah. Apa fitrah kita kepada? Sifat-sifat yang baik yang harus muncul dalam diri kita. Sifat-sifat peduli, membantu, kasih sayang akan berubah kepada kemarahan. Dan ini hari ini yang juga kita saksikan. Dan bahkan bisa menghilangkan nyawa, akan membuat orang bisa membunuh orang lain karena diawali dengan prasangka. Sederhana apa ya? Sehingga Allah ingatkan ini, jauhi prasangka. Jadi pertama Bapak dan Ibu, dampak langsung terhadap diri kita tidak akan pernah tenang. Dampak kepada orang lain akan selalu silaturahim kita akan tertutup, kebahagiaan kita akan tertutup, karena fitrah kita yang harus memancar, cahaya-cahaya kebaikan yang memancar dalam diri kita, sebagaimana kita pernah berjanji dengan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang sering kita bacakan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Kita bersaksi dengan Allah, kita berjanji dengan Allah yang memiliki 99 asmanya. Itulah suara hati kita sesungguhnya ketika kita kagum kepada sifat-sifat Allah itu, yang pengasih, yang penyayang. Tapi ketika rasa kasih sayang itu dalam diri kita telah tertutup, telah terbelenggu dengan prasangka,
dia tidak akan muncul lagi. Yang muncul adalah kedengkian, kebencian, amarah, dendam yang akan membuat kita juga tidak tenang, tidak damai, yang akan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kita kepada orang yang kita curigai. Prasangka akan diiringi oleh tajassus, mencari-cari, sibuk setiap hari, kemanapun dia pergi, diiring, selalu dihubung-hubungkan, tidak tua, hanya baru dengan sangkaan. Kemudian lebih parah lagi, diribahkan. Kalau diribahkan Bapak dan Ibu, digunjingkan artinya, disampaikan kepada orang lain, si anu itu berarti itu berarti itu berarti itu berarti itu. Kalau antar personil, antar person kita menghibah pada dua orang yang terlibat, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau masuk kepada sosial media ghibah itu, berapa orang yang mendengarnya, berapa orang yang menjustifikasi ghibah yang kita tebarkan itu melalui sosial media, yang kebenarannya belum tentu lagi, baru dari sangkaan. Ini Bapak dan Ibu, yang hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa memandang siapapun juga, ini merupakan bahagian dari kehidupan kita hari ini, dan kita masing-masing kita juga melakukan hal itu. Apakah di keluarga, istri, suami, anak, pada orang tua dan semuanya, kecurigaan saja, merasa diperlakukan tidak adil sama ayah, sama orang tuanya, suami yang mencurigai istrinya, istri yang mencurigai suaminya, dia di kantor juga bawahan pada atasannya, temannya. Dan juga di masjid kita ini juga tidak tertutup kemungkinan jemaah dengan jemaah. Lihat jemaah yang berkasih, langsung prasangka itu muncul. Lihat orang begini, prasangka yang muncul. Jadi ini yang harus kita merdekakan diri kita. Lihatlah semua kita ini sebagai saudara, berhusnuzon, adalah orang-orang yang baik. Ketika perasaan itu adalah kita melihat semua orang adalah orang yang baik, maka kita akan merdeka dari segala himpitan-himpitan yang membebankan diri kita sendiri, yang membebani jiwa kita sendiri. Kita akan bisa tersenyum melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita ibu-ibu akan bisa tersenyum melihat suaminya pulang. Anak-anak akan selalu tersenyum melihat ayah dan ibunya. Dan ini adalah kebahagiaan ketika yang ada di dalam diri kita adalah selalu prasangka yang baik, adalah husnuzon, tidak ada kecurigaan, yang ada adalah keikhlasan, yang ada adalah rasa syukur apa yang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ini, kalau ini yang menghiasi kehidupan kita, kebahagiaan itu akan diterima. Rasa syukur selalu, rasa bahagia selalu, rasa saling percaya, ini kunci kebahagiaan. Tetapi kalau prasangka menjadi bahagian dari kehidupan kita, lebih dominan dalam hidup kita daripada yang lainnya, ini akan menggambarkan hidup ini Bapak dan Ibu akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Yang ada hanyalah beban demi beban yang kita hadapi setiap hari, problema yang kita hadapi setiap hari,
kemudian kita akan sibuk mencari-cari kesalahan, kemudian menjustifikasi kesalahan-kesalahan yang kecil menjadi kesalahan yang besar, kemudian akan memancing emosi-emosi dan akan menimbulkan perdebatan-perdebatan dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, dan juga dalam perpolitikan bernegara juga seperti itu. Jadi semua ini berlaku, mulai dari yang kecil dari diri kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di jemaah kita, juga seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga begitu beratnya ini, Allah tegaskan adalah dosa, kata Allah. Diibaratkan bahkan bangkai. Bayangkan Bapak dan Ibu, bangkai yang paling busuk itu di atas bumi Allah ini bangkai kita, Bapak dan Ibu. Bangkai manusia, bukan bangkai hewan, bukan bangkai tanaman. Yang paling busuk itu bangkai manusia. Jadi karena seperti itu, Bapak dan Ibu, kalau kita memang jijik dengan bangkai yang baunya sangat busuk, maka seperti itu kita jijik dengan 3 hal itu. Jadi kalau ada orang yang membawakan kepada kita, kita lari. Ada orang menggibahkan kepada kita, kalau kita jijik dengan bangkai, lari saja, kita menghindar. Baiknya kita melihat bangkai yang menjijikkan. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita juga yang sering mengundang gosip-gosip itu. Ini bagaimana? Kemarin itu bagaimana itu? Tunjuk si anu. Bapak Ibu ya, ini yang menghiasi kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Kapan kita akan bahagia? Kita harus bahagia, Bapak. Bahagia itu bukan karena uang yang banyak, karena rumah yang bagus, karena kekayaan, karena jabatan, karena kehormatan. Bukan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki Asmaul Husna, 99 asmanya, dan asmanya itu adalah kemuliaan-kemuliaan. Dan ketika kita bersamanya, kita akan selalu kagum pada sifat-sifatnya. Kita akan selalu menjadi orang yang peduli kepada orang lain, karena kita bersama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita akan menjadi orang yang sabar, karena kita bersama Allah As-Sabur. Dan kita akan menjadi orang yang pemaaf, karena Allah Al-Afu, Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah wa bihamdihi. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Disitulah kita selalu bertawaf pada itu. Ketika kita selalu bertawaf dalam garis orbit yang benar itu, maka ketika muncul prasangka itu, kita langsung kembali kepada orbit kita, ingat kepada Allah, sehingga kebencian, sangka, keinginan mencari-cari kesalahan orang akan hilang. Yang ada dalam diri kita memandang semuanya adalah orang baik. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mempersepsikan orang yang ada di hadapan kita adalah orang yang baik, kita akan selalu tersenyum kepadanya, kita akan selalu berbuat baik kepadanya. Kalaupun ada keinginan untuk menzalimi kita, Bapak dan Ibu, dia juga akan tercengang juga, Bapak dan Ibu. Lah bantu itu perlakukan ini sabarnya kalau nyeluk dia kalau kira-kira seperti itu, mundur tidak orang? Karena semua orang juga mempunyai fitrah, suara hati yang sama dengan kita. Dia juga akan tersentuh.
katakanlah dizalimi kita, dihina kita, diperlakukan kita dengan tidak adil, kita tetap saja berjalan dalam garis yang benar. Kita tetap tersenyum. Seorang ibu misalnya merasa dizalimi oleh suaminya, katakanlah ya lebih beratnya ada terdengarlah isu berselingkuh dan segala macam, tetap saja ibu itu santun kepada suaminya, tetap saja melayani dengan baik, menghormati suaminya. Akhirnya mereka sadar sendiri. Ayo nak tahu dia ada dapat itu juga kawan. Iya dapat. Kalau wanita itu orang rumah kawan ni tahu jadi orang tadi tak. Jadi kuelonya. Tapi belum apa-apa dia sudah dicurigai. Kok ketika malah yang hasilnya lama gaya-gaya alasnya dari awalnya. Itu tak tahu tu. Tayo kamu orang tak enggak. Kau nak ketiup dia kau pancing. Ini itu ya Pak ya. Akan lah kita. Ini Pak. Ini akan hal yang sederhana. Ini berikan kepercayaan. Begitu dia hal yang lain. Apalagi menyibahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, itu yang pertama, selubung qalbu yang akan menutup fitrah-fitrah kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang harusnya muncul dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita terhindar, kita bisa memitigasi bencana ini, Bapak dan Ibu. Ini akan menjadi bencana. Baik dalam rumah tangga, di tempat bekerja, di institusi, di perusahaan, dimanapun juga, bernegara juga seperti itu, jemaah juga seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya itu. Bapak dan Ibu, barangkali itu agaknya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri kami yang menyampaikan. Kayaknya memang mudah Bapak dan Ibu, tapi kalau kita lakukan, kalau kita amalkan, ya jadi mudah ya. Tapi kalau kita teorikan, iya tidak bisa, iya bare. Tapi lakukan saja Bapak dan Ibu. Apakah kita yakin ini benar? Lakukan saja. Jangan ada lagi prasangka. Jangan ada lagi mencari-cari kesalahan. Jangan ada lagi sedikit-sedikit diribahkan, sedikit-sedikit diupload. Kau nampak yang Bapak ya begini Pak. Kalau masuk ke sosial media, aduh, kalau kita satu menyampaikan cie bangkai orang, kalau itu barang bangkai manusia Pak, wak makan. Tuh. Ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.